Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan materi permainan bulu tangkis. Jika kami memperkenalkan diri terlebih dahulu, saya bernama Syauki. Saya Alifa Adisatun Rohim. Saya Dinda Jara Cantika. Saya Hafid Ijal Novanga. Saya Emra Piardiansa. Saya Nasya Delavalina Oli Panggabean. Dan saya Rania Wia Putri. Yang pertama, apa sih permainan bulu tangkis itu? Menurut Muhammad Haris Fajar, dalam buku Sarana dan Prasarana Olahraga pada tahun 2021, bulu tangkis sering juga disebut badminton. Bulu tangkis adalah olahraga yang menggunakan raket dan kok sebagai alatnya. Bisa dimainkan secara per orang ataupun ganda. Bisa juga diartikan bahwa bulu tangkis adalah cabang olahraga permainan yang bisa dilakukan di luar maupun di dalam lapangan. Selanjutnya ada sejarah bulu tangkis. Bulu tangkis berasal dari permainan India bernama Pona. Permainan ini tidak berkembang pesat di negara asalnya. Kemudian pada tahun 1870-an, para perwira perang Inggris membawa permainan ini ke Inggris dan untuk pertama kalinya dimainkan secara resmi di kediaman Duke of Beaufort. Organisasi bulu tangkis. Induk Organisasi Bulu Tangkis Internasional adalah BWF. BWF didirikan di London pada 5 Juli 1934. Sebelum bernama BWF, induk Organisasi Bulu Tangkis Internasional merupakan IBF atau International Badminton Federation. Lalu, pergantian nama dilakukan setelah adanya merger antara IBF dengan World Badminton Federation yang dilakukan pada tahun 1981. Lalu untuk di Indonesia sendiri memiliki organisasi bulu tangkis yaitu Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia disingkat PBSI. Adalah sebuah organisasi yang mengatur kegiatan olahraga bulu tangkis di Indonesia. PBSI berdiri pada tanggal 5 Mei 1951 di Bandung. Nah, untuk bermain bulu tangkis sendiri, kita pasti membutuhkan lapangan, bukan? Nah, untuk luas lapangan bulu tangkis adalah panjang lapangan bulu tangkis 13,40 meter. Untuk lebar lapangan bulu tangkis 6,10 meter. Tinggi tiang net lapangan bulu tangkis ada 1,55 meter dan tinggi atas net lapangan bulu tangkis adalah 1,52 meter. Untuk lebih jelasnya, di sini kami terdapat gambar yang menerangkan tentang ukuran lapangan bulu tangkis sendiri. Nah, gak mungkin kan kalau kita mau main bulu tangkis tapi tanpa ada alatnya. Jadi, apa sih alat dalam permainan bulu tangkis? Yang pertama, ada net. Net merupakan jaring pemisah antara kedua pemain atau pasangan. Net berada tepat di tengah-tengah lapangan. Melansir laman resmi BWF atau Federasi Bulu Tangkis Dunia, panjang net untuk permainan bulu tangkis adalah mengikuti lebar lapangan, yakni 6,10 meter. Dan kemudian untuk tinggi net sendiri adalah 1,524 meter dengan luas jaring-jaring 76 cm dikali 610 cm. Untuk yang kedua, ada shuttlecock. Shuttlecock atau cock merupakan alat dalam permainan bulu tangkis yang dipukul agar tidak jatuh ke tanah. Bahan kok terbuat dari bulu angsa dan bulu ayam berwarna putih. Kok memiliki panjang 64-16 mm, mempunyai diameter 25 mm, dan memiliki 16 buah bulu. Nah, yang terakhir ada raket. Raket sendiri merupakan alat pukul dalam permainan bulu tangkis. Bagian raket bulu tangkis terdiri dari pegangan yang terbuat dari kayu, sementara bahan baku kerangka raket terbuat dari campuran serat karbon, grafit, aluminium, dan beberapa perpaduan titanium. Ukuran panjang raket sekitar 66-68 cm. Pada bagian atas atau kepala berbentuk oval dengan lebar 22 cm. Berikutnya adalah teknik dasar dalam permainan bulu tangkis. 1. Memegang raket atau grip.
Teknik dasar bermain badminton yang paling penting untuk diketahui pertama kali adalah teknik memegang raket. Beberapa teknik memegang raket yang dikenal antara lain teknik American grip, backhand grip, forehand grip, dan combination grip. 2. Sikap atau posisi tubuh atau stance. Sikap atau posisi tubuh juga menentukan strategi permainan badmintonmu, baik itu sebagai pemukul pertama maupun pemukul balasan. Sikap yang benar akan memudahkan gerakan dan kelihayan tubuhmu dalam bermain badminton. Biasanya dikenal 3 sikap bermain badminton, yakni posisi menyerang attacking stance, posisi bertahan defensive stance, dan posisi melawan atau membalikan netting disebut net stance. 3. Gerakan kaki atau footwork. Pertama, pastikan base atau starting point kamu, kemudian ingat. Kedua, mundurlah maksimal 3 langkah jika perlu mundur. Ketiga, bergerak ke kanan kirilah maksimal 1 langkah bila diperlukan. Keempat, kamu hanya boleh maju maksimal 3 langkah jika harus maju. 4. Service atau serve. Gerakan servis merupakan penanda bahwa permainan telah berlangsung. Terdapat 2 servis yang dapat dilakukan, yakni servis atas atau panjang disebut forehand, dan servis bawah atau pendek disebut backhand. 5. Smash. Teknik ini merupakan pukulan serangan terkuat yang terdapat di dalam permainan bulu tangkis. Seperti namanya, teknik ini benar-benar men-smash kok ke arah target atau tubuh lawan. Terdapat 3 teknik smash yang dapat dilakukan, yakni forehand smash, backhand smash, dan jumping smash. 6. Drop shot. Teknik drop shot dapat kamu lakukan dengan cara memukul ke arah tengah atau depan lawan secara cepat maupun standar. Teknik ini dilakukan untuk memaksa lawan bergerak ke depan areanya, sehingga kamu dapat menyerang area tengah atau belakangnya. Teknik clear atau lob. Teknik clear atau lob merupakan kebalikan dari teknik drop shot. Apabila drop shot ditunjukkan agar lawan main terpaksa berpindah ke area depannya, clear membuat lawan main harus bergerak mundur ke area belakangnya. 8. Netting. Teknik clear atau lob merupakan kebalikan dari teknik drop shot. Apabila drop shot ditunjukkan agar lawan main terpaksa berpindah ke area depannya, clear membuat lawan main harus bergerak mundur ke area belakangnya. Dan overhead. Teknik pukulan bulu tangkis overhead dilakukan dengan cara yang sama seperti smash atau forehand smash. Perbedaannya hanya terletak pada daya pukulannya saja. Overhead tidak perlu membutuhkan banyak daya pukul. Drive. Teknik ini dapat dilakukan dengan cara memukul kok secara cepat dan agak mendatar. Umumnya, teknik ini dilakukan oleh para pemain ganda. Gunanya yaitu untuk memojokkan lawan agar mereka tetap berada pada posisi bertahan alias tidak mengangkat raketnya. Oke, di sini saya akan menjelaskan peraturan dalam permainan bulu tangkis. Yaitu pertama, terdapat 2 pemain. Aturan pertama dalam permainan bulu tangkis adalah terdapat 2 pemain yang sudah siap satu sama lain, sehingga dalam permainan ini minimal ada 2 pemain dari kubu yang berlawanan masing-masing permainan lain siap secara fisik dan mental. Juga harus memiliki beberapa peralatan. Garis pada lapangan bulu tangkis ini akan sangat menentukan perhitungan nilai. Sebab saat kok jatuh di luar garis paling luar maka artinya keluar dan menguntungkan pihak lawan. Sebaliknya, jika kok jatuh di dalam garis maka akan menambah poin dan meningkatkan kesempatan menjadi pemenang. Yang kedua, berdiri dari 2 babak atau game. Dalam permainan bulu tangkis terdapat 2 game atau 2 babak. Durasinya sendiri disesuaikan dengan pencapaian nilai tertinggi, yakni 21 poin di setiap game. Sehingga tim atau pemain mana yang berhasil mencapai poin tersebut, maka babak dinyatakan berakhir. Baru kemudian dimulai babak kedua dengan sistem yang sama. Apabila dalam 2 babak salah satu tim selalu unggul, maka pemenangnya adalah tim atau pemain tersebut. Jika sebaliknya, maka akan diadakan babak tambahan yang memakai sistem sama dan menjadi penentu siapa pemenangnya. Jika poin dalam babak penentuan ternyata selalu seimbang, karena pemain sama-sama berjuang dengan sengit menjadi pemenang, maka dalam aturan bulu tangkis maksimal mengejar pemain yang lebih dulu mencapai poin 30. Jika salah satu sudah sampai poin 30, maka dinyatakan sebagai pemenang. Di sini saya akan menjelaskan peraturan permainan bulu tangkis. Yang ketiga, pemain dilarang menyentuh net. Aturan berikutnya dalam permainan bulu tangkis adalah terkait net atau jaring pembatas yang diletakkan di tengah lapangan. Net ini tidak boleh disentuh pemain, baik itu menggunakan tangan kosong,
ataupun menggunakan raket. Sehingga net ini diwajibkan untuk tidak tersentuh dan tidak bergeming sepanjang permainan berlangsung. Saat pemain melakukan servis, maka dilakukan jauh di belakang net. Jika dilakukan di dekat net dan menyentuhnya, maka akan menguntungkan lawan, di mana fasilitas servis akan diberikan kepada lawan. Oleh sebab itu, servis lebih sering dilakukan dengan mundur jauh ke belakang, meskipun ada juga pemain yang memilih sebaliknya. Meskipun begitu, saat proses menangkis kok, yang dikirim lawan jika raket menyentuh atau memukul net dianggap sah. Hal ini wajar selama raket lawan tidak keluar melebihi net, yang artinya masuk ke area tim lawan. Yang keempat, perhitungan poin. Perhitungan poin dalam permainan bulu tangkis dilihat dari satu babak maksimal adalah 21 poin. Kecuali untuk babak tambahan, maksimal bisa 30 poin. Kecuali untuk pemain yang sudah tertinggal jauh poinnya oleh lawan, maka masih berlaku 21 poin. Perhitungan poin pun itu tidak asal, melainkan ada aturan khusus, yaitu dengan melihat garis yang dibentuk panitia di lapangan bulu tangkis. Garis ini biasanya berbentuk persegi panjang dan dibuat dua lapis dengan beberapa sisi yang saling membentuk sudut saling memotong. Garis ini menentukan titik kok akan menambah poin tim sendiri atau justru kepada tim lawan. Jadi saat kok dipukul dan jatuh di luar garis, maka dinyatakan keluar dan menguntungkan pihak lawan. Sebaliknya, jika kok yang dipukul jatuh di dalam garis entah di titik manapun, maka menambah poin. Semakin sering menjatuhkan kok di dalam area lawan, semakin cepat meraih poin tertinggi di setiap babak permainan. 5. Istirahat antara dua babak. Seperti yang dijelaskan di awal, permainan bulu tangkis terdiri dari dua babak, di mana babak kedua menjadi babak penentu. Jeda antara dua babak ini tidak langsung menyuruh pemain beraksi kembali, namun diberi waktu untuk istirahat dan kemudian berpindah area. Jadi, saat berada di lapangan sisi kanan, maka di babak kedua akan berpindah ke sisi kiri di area lawan. Semua perlengkapan pemain juga akan ikut dipindahkan untuk memudahkan proses pengganti kok, raket, minum, dan lain-lain. Selain itu, istirahat juga diberikan setelah salah satu pemain mencapai 11 poin. Istirahat diberikan selama 60 detik dan biasanya digunakan pemain untuk membasuh keringat, sekaligus minum atau istirahat sejenak. Meskipun istirahat yang diberikan cukup singkat, hal ini tetap diperlukan dan bertujuan agar ritme jantung pemain tidak turun karena istirahat yang terlalu lama. 6. Kategori permainan terbagi menjadi 5. Berikutnya adalah aturan terkait kategori permainan. Jadi dalam ajang pertandingan profesional, permainan bulu tangkis dibagi menjadi 5 kategori dan bisa diikuti daerah atau negara yang mengirimkan perwakilannya di masing-masing kategori tersebut. Kategori ini sesuai dengan kelompok pemain yang dijelaskan sebelumnya. Jadi dimulai dari kategori tunggal putra, tunggal putri, ganda putri, dan kemudian ganda campuran. Sekian presentasi materi permainan bulu tangkis yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.